Oke, teman-teman. Nah, ini kita di dalam studio, kita akan cek frekuensi respon, kita akan smart live frekuensi respon pada Twitter RDW ya, RDW menggunakan crossover XCS dan juga tidak menggunakan crossover IDR XCS. Itu hasilnya seperti apa, signifikan atau tidak. Jadi kita bisa baca dari hasil frekuensi respon smart live. Jangan skip, nonton terus. Baik teman-teman, jumpa lagi di channel Pro Audio, yaitu Fortino dan juga Obi Pontar Manado. Silahkan lewat. Nah, kita pas di suasana toko. Memang pagi-pagi kita udah ramai, istilahnya ada berapa orderan yang kita harus siapkan. Kita langsung saja, kita santai saja dengan suasana di toko. Karena kita pakai mikrofon ini, jadi kita nggak terganggu dengan kebisingan. Ini kita baru datang nih ceritanya, crossover yang dicari-cari yaitu crossover Twitter dari IDR nih. Dia sedalam satu box ini, satu dus ini, dia isinya dua ya, sepasang. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini juga di belakangnya kita ada IDR XC2B. Yang lalu yang pernah kita jual sebelumnya itu IDR XC2 Pro. Dibuat XC2B ini istilahnya lebih racing lagi karena speknya lebih di atas. Jadi teman-teman pengen boost high frekuensi atau mid frekuensi lebih kencang, ini lebih tahan dibanding XC2B yang pernah dijual. Nah, itu XC2B udah discontinue, tidak dibuat lagi, digantikan XC2 B ya, XC2B, XC2 Pro maksudnya, itu tidak diproduksi lagi teman-teman. Nah, silakan, mumpung banyak stoknya ya untuk crossover Twitter. Nah, kembali lagi ke Twitter. Di sini kita ada Twitter dari RDW ya. Ini yang paling dicari teman-teman. Nah, ini yang paling dicari. Ini yang tipe 1,7 inchinya. Ini tipe yang 3 incinya teman-teman ya. Jadi untuk sementara di Fortino ready. Nah, dari tadi saya pelajari harganya di marketplace, di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya, ini berkisar sekitar 800 ribuan per unitnya. Nah, mungkin di Manado, on the road Manado ya paling 100 sampai 200 ribu lebih mahal ya, wajar lah ya teman-teman. Terus ini kakaknya, ini yang balapnya nih ya. Ini jangan dibalapkan karena kecil sekali. Voice coil 1,7 takutnya gampang rontok kalau dibalapkan. Nah, ini yang versi balapnya yang paling favorit di Sulawesi Utara, yang voice coil 3 inci seperti begini. Nah, di marketplace atau juga di Tokopedia ini berkisar sekitar 1,3,5 sampai 1,7 ini per unitnya ya. Nah, untuk on the road Manado ini berkisar sekitar 1,5 juta saja. Nanti kalau memang pengambilannya bagaimana, paketkah, nanti saya bisa kasih diskon khusus untuk teman-teman. Nanti, nah, teman-teman mampu, ceritanya gini, teman-teman mampu membeli Twitter yang dengan harga 1,5, rekomendasi saya itu harus diimbangi dengan crossover IDR XCS, istilahnya begitu, XCS ya tipenya. Kenapa? Ini ceritanya kalau jebol nih, ini spoolnya sendiri berkisar 500 ribuan. Spoolnya sendiri, ganti spoolnya itu 500 ribuan harganya. Sedangkan sepasang crossover ini harganya hanya sekitar hampir 1 juta sepasang. Fungsi crossover ini selain memproteksi Twitter kita, meminimalisir masalah jebol karena faktor crossover point atau overload ya istilahnya, atau main peak power, crossover ini juga membatasi titik crossover pointnya, yaitu berkisar di sekitar 2500 Hz teman-teman, yaitu sangat cocok untuk pemakaian crossover yang voice coil 3 inci. Nah, untuk filternya sendiri dia sangat oke, fasanya sangat oke, dan juga yang paling saya suka dari crossover ini, high shelvingnya itu mantap sekali. Jadi terasa sound system kita high-nya itu bener-bener detail, halus sekali. Pokoknya enak banget sesudah kita pasang crossover ini.
Bagaimana cara pasangnya? Nah, di sini saya sudah sediakan kabel. Dalam paket dia mendapatkan krimping-krimping seperti begini. Jadi teman-teman tinggal solder krimping ini ke kabel ya. Ini krimpingnya, kuningan ini. Udah dapat, heatsinknya juga dapat dalam paketnya. Kita coba pasang. Nah, sekarang pada crossover IDR XCS ini terdapat input dan output. Nah, jadi kita pastikan dulu input yang mana kabelnya, output yang mana kabelnya. Ini gede kecil ya, tapi terserah lah, kita tes saja dulu ya. Nah, ini anggap aja kabel merah ini dari terminal. Nah, di sini terdapat sinyal positif dan sinyal negatif. Yaitu positif pasti kita gunakan warna merah. Negatif kita gunakan warna hitam tentunya. Nah, ini kelebihan kalau udah di crimping teman-teman, rapi, aplikasinya rapi. Terus untuk outputnya kita gunakan yang berlabel merah, output plusnya, output minnya. Nah, bila sudah jadi seperti begini, ini tinggal kita pasang di crossover yang teman-teman beli dengan harga yang mahal. Sayang ya kalau seketika kita pasangnya salah. Contoh kalau kita pasang salah, kan pada umumnya kan kita main BM ya, yaitu mid sendiri. Salah satu contoh yang paling saya takutkan di Sulawesi Utara itu paling banyak box-box GC atau box-box balap menggunakan BM, yaitu high sendiri dan mid sendiri. Berarti kabelnya isi 4 teman-teman. Pin 1 bisa high, pin 2 bisa mid. Kalau ke powernya itu kan kabelnya sendiri-sendiri, speakernya gitu loh. Jadi kalau saat speaker high, kabel high istilahnya ke mid ke high, kebayang nggak itu? High-nya akan jadi mid frekuensi. Seketika high-nya cuma tahan mungkin 10 detik itu bisa jebol. Nah, dengan ada proteksi IDR XCS seperti begini, mid-nya teman-teman bebas dari hal seperti itu bila ada kecerobohan. Yo, keren banget ini barang. Jadi aplikasi seperti begini. Nah, dari RDW sendiri dapat baut ya. Cakep bautnya. Jadi kita coba bisa pasang. Seperti begini cara pasangnya, gampang sekali. Dia juga ada di proteksi busa seperti begini, biar permukaan si tweeter ini nggak langsung nempel dengan permukaan horn. Ya, seperti begini. Jadi tinggal kita pasang saja. Ya, baik teman-teman. Ini kita tinggal pasang. Jadi kita butuh kunci pas yang 10 in. Nanti saya akan bacakan spesifikasi si tweeter ini ya. Jadi dia udah include baut, jadi keren. Jadi teman-teman tinggal kunci seperti begini. Sudah ya, udah nempel. Oh, dikit lagi. Oke, selesai. Jadi deh tuh. Keren banget kan? Ini tweeter RDW tipe M1201 ya. Ini maksimumnya teman-teman 240 watt. Jadi ini spesifikasinya saya udah browsing tadi. Spesifikasinya dia di sekitar frekuensi respon si tweeter ini dari 500 Hz sampai 18.000 Hz. Jadi ini cukup istilahnya lebar frekuensinya. Jadi dia mampu mengeluarkan mid dari 500 Hz ya. Bentar, yo. 500 Hz. Jadi semakin rendah frekuensinya yang kita pasang, misalnya di bawah 1000 Hz, ini spoolnya akan bergetar. Resikonya ya pasti jebol. Seperti itu. Nah, takut kesalahan yang fatal seperti tadi saya jelaskan, yaitu speakon mid dipasang ke high ya. High dipasang ke mid maksudnya. Ini akan jadi mid tok. Jadi tanpa proteksi crossover ini rontok seketika. Jadi cukup harus hati-hati teman-teman ya. Ini tweeter bukan tweeter murah. Teman-teman harus mengeluarkan dana anggaran 1,5 juta untuk mendapatkan tweeter ini. Jadi alangkah bijaksana, pakaikanlah crossover IDR XCS. Saya jamin suaranya enak sekali, high frekuensinya, dan juga aman tentunya. Seperti ini cara pasangnya ya. Simple ya. Simple sekali ya. Ya.
Jadi ini bisa ditempel di double tip begitu atau di dalam box, ditidurkan, dudukan seperti itu. Nah, ini yang ke terminal. Terminal pin 1 begitu. Nah, habis itu untuk adiknya sendiri juga udah saya pasang tadi barusan seperti begini. Kalau adiknya sih kayak gini nih perbedaannya nih. Ya, kecil ya. Ini 1,7 inci, ini 3 inci. Nanti kita bongkar spoolnya, kita lihat spoolnya dalamnya ini. Nah, ini sendiri 800-900 ribu harganya yang adiknya. Ini rekomendasi adiknya untuk apa sih? Bisa teman-teman pengen rakit lane array pakai double tweeter, ini bisa nanti di seri. Karena kan untuk Huron lane array kan biasanya kecil ya. Jadi kalau pakai tweeter gede nempel. Nah, untuk adiknya sendiri dia dari frekuensi 1200 Hz sampai 18.000 Hz. Jadi untuk frekuensi atasnya yaitu high frekuensinya menyerupai kakaknya. Tapi ini yang istilahnya top Marco Top yang tipe ini. Kita buka sekarang spoolnya. Seperti apa spoolnya? Nah, crossover sudah ya tentang IDR XCS ya. Jadi ini penting banget, mumpung ada stok silakan. Terus untuk spoolnya material dalamnya seperti begini ya. Ya, ini hornnya. Untuk spoolnya ini. Oke, spoolnya menggunakan plat pada umumnya seperti Twitter pada umumnya ya, seperti begini teman-teman. Jadi sayang bila ini jebol, teman-teman harus mengeluarkan anggaran uang 500.000 buat beli spoolnya. Kan lebih bagus kita cegah atau orang cegah sejak dini menggunakan crossover IDR. Keren banget, ini sepasang cuman 1 jutaan saja. Udah aman, tentram Twitternya. Udah aman, enak lagi. Yo, seperti ini Twitternya. Nah, untuk teman-teman butuh produk RDW, langsung saja ke toko Fortino untuk Twitternya. Untuk powernya juga, untuk lightingnya kita ready untuk saat ini karena baru masuk. Di sini kita akan tes pengukuran dari power langsung ke Twitter. Kita lihat frekuensi responnya ya, aslinya ya. Ini Twitter ini kan berada pada rentang frekuensi didesain oleh pabrik 500 Hz sampai 18.000 Hz. Sekarang kita tes menggunakan Huron 2525 yang besi punya, hasilnya seperti apa kita lihat. Habis itu kita akan tes menggunakan crossover IDR XCS yang crossover ini yang dibuat pada titik crossover tertentu biar aman Twitternya, terus juga mempunyai karakter high shelving yang benar-benar enak. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke Mang, kita tes polosan dulu ya. Oke. Oke, ini kita ada capture screen. Nanti sekarang kita lanjut lewatin crossover baru kita jelaskan. Mana? Ini ya, Mang, kabel ya? Pakai? Enggak pakai. Enggak pakai itu. Oh, ini langsung. Output. Oh, hijau positif, Mang. Nah, ini kita tes sekarang melalui crossover pasif IDR. Kita lihat frekuensi responnya dan hasilnya. Bener nggak? Pada titik aman nggak crossover poinnya yang didesain oleh IDR? Kita lihat. Oke. Udah capture. Oke, baik teman-teman, di sini kita udah punya 2 data frekuensi respon. Yang merah ini adalah data si Twitter ini pada posisi bypass. Di sini memang dia berada frekuensi respon dari 500. Energinya mulai naik dari 500 Hz sampai 18 kilo ya.
18 kilonya sih dia udah turun ya, udah turun minus 6 dB. Nah terus ini yang data hijau ini, hijau kita matikan ya, yang merah. Nah hijau ini sudah menggunakan crossover IDR XCS. Secara fasanya dia untuk atasnya lebih bagus ya, lebih turun. Nah terus secara titik crossover seperti yang saya bilang 2500 ya. Di sini titik crossovernya nih 2500, dia udah mulai roll off, menurun energinya. Nah untuk di atasnya posisi untuk paling atasnya tidak terdapat filter sama sekali, jadi aman. Jadi frekuensi si Twitter ini benar-benar full keluar ya, tidak ada di cut, tidak ada di high cut, istilahnya seperti itu, tidak di filter. Nah hasilnya kita bisa lihat energi yang frekuensi respon pada Twitter yang belum pakai crossover itu benar-benar liar gitu loh. Daerah sini memang tinggi sekali. Ini tinggi. Yang pasti sesudah digunakan crossover ini hasilnya langsung seperti begini. Nah ini terasa di telinga, berapa kali Mang Yadi tuning memang langsung enak sekali. Langsung berasa smooth ya, istilahnya tidak kasar begitu loh ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman beli crossover dengan harga 1 juta 2 juta mungkin tidak terlalu mahal, mengingat Twitter ini neodymium ya. Tetapi satu hal teman-teman juga wajib jaga biar tidak jebol. Itu solusinya seperti apa ya udah, yang pasti solusinya ini teman-teman harus tambahkan crossover pasif biar lebih aman ya. Oke, untuk hasil kita udah lihat. Semoga lewat konten ini bermanfaat buat teman-teman. Sayang loh crossover neodymium yang harga sekitar 1,5 juta jebol ya nggak. Dengan dipasang crossover tentunya jauh lebih awet dan tahan terhadap power yang peak, salah colok speakon dan sebagainya. Jadi alat ini bener-bener keren banget. Oke teman-teman, semoga bisa paham, bisa mengerti. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Salam dari kami Manado, salam Pro Audio.